Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Iya, semoga saja kalian tetap sehat walafiat, dan mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat hidup, termasuk nikmat diciptakannya tumbuhan dan hewan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada KD 32, yaitu kita akan menganalisis penerapan teknologi pada sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Pada kesempatan kali ini Ibu berharap bahwa anak-anakku nanti bisa membedakan reproduksi vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Kemudian mampu membedakan macam-macam cara reproduksi vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Kemudian mengamati alam sekitar dan kalau bisa menentukan cara perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Dan mungkin bisa anak-anakku juga melakukan eksperimen kecil-kecilan dengan menanam beberapa jenis tumbuhan. Anak-anakku, di tangannya Ibu ada 2 jenis bagian dari tubuh tumbuhan. Yang ini adalah ubi jalar, di mana dari ubi ini telah tumbuh kuncupnya dan insya Allah akan bisa menjadi tumbuhan yang baru. Di tangan kanan saya ini juga ada biji mangga, di mana mangga ini nanti biji ini nanti ketika ditumbuhkan insya Allah mungkin bisa akan menjadi makhluk hidup baru. Nah, sekarang apa perbedaan dari kedua jenis tumbuhan ini? Perkembangbiakannya maksudnya Ibu. Mari kita lihat beberapa macam cara perkembangbiakan pada tumbuhan yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah rizoma. Ya, rizoma. Ini adalah salah satu contoh reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Ya, jadi anak-anakku tadi tentu sudah bisa membedakan apa perbedaan dari reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Nah, sekarang ini adalah rizoma atau akar rimpang, di mana ini adalah contohnya, ini adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Kemudian dia bersisik, di mana-mana ada buku-bukunya atau berluas-luas. Pada setiap luas itu akan muncul kuncup. Dari situ nanti dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Kemudian yang kedua adalah geragi atau batang yang tumbuh bisa di atas permukaan tanah, di mana pada beberapa bagian tertentu muncul tunas yang nanti akan memiliki akar dan akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Anak-anakku sekalian, temukan beberapa jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita yang berkembang biak dengan rimpang dan berkembang biak seperti geragi atau stolon. Berikutnya yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis contohnya pada bawang, ya, bawang merah. Ini adalah sama batang yang dikelilingi oleh daun-daun yang berlapis-lapis, kemudian berdaging dan lunak. Ya, ini juga akan tumbuh menjadi makhluk hidup tumbuhan baru. Kemudian berikutnya ada umbi batang. Ya, umbi batang yang seperti ini adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Biasanya dia menggelembung dan sebagai cadangan makanan. Di mana-mana terdapat mata tunas yang akan tumbuh menjadi kuncup, kemudian bisa menjadi makhluk hidup baru. Contohnya pada bijalar ini atau mungkin pada gambar seperti ini. Ya. Anak-anakku, temukan tumbuhan yang berkembang biak secara dengan umbi lapis
dan umbi batang yang ada di sekitar kita. Berikutnya adalah umbi akar. Apa bedanya umbi akar dengan rizoma? Umbi akar itu bedanya dia tidak bersisik, tidak ada mata tunas di akarnya. Nah, tetapi dia untuk ditanam dia harus disisakan sedikit batang-batang yang ada pada umbi tersebut, baru bisa tumbuh menjadi makhluk hidup baru. Kemudian ada tunas dan tunas adventif. Anak-anakku sekalian, di sini di gambar di bawah ini ada 3 macam tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan tunas. Nah, sekarang apa bedanya tunas ini dengan tunas adventif? Ya. Apa bedanya ketiga macam tunas ini? Tunas ini adalah bagian tumbuhan yang tumbuh dekat dengan batang dan akan menjadi makhluk tumbuhan baru. Dan ini di sekitar kita, contohnya pada bambu, dia disebut dengan rebung. Rebungnya nanti akan tumbuh menjadi bambu yang baru. Kemudian ini adalah tunas adventif, contohnya adalah pada cocor bebek, dan yang ini pada akar kesemek. Anak-anakku sekalian, silahkan cari perbedaannya ya. Jadi kemudian cari contoh lain selain yang ibu contohkan di sini. Anak-anakku sekalian, buat daftarnya, bagaimana perkembangbiakannya. Anak-anakku bisa melihat contohnya, contoh pembuatannya pada tabel halaman 54 pada buku yang ibu sudah berikan atau sekolah sudah berikan. Nah, sekarang kita ke reproduksi generatif alami ya. Reproduksi generatif alami, tentu saja anak-anakku sudah tahu bahwa alat reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae adalah bunga. Jadi bagian-bagian bunga lengkap dengan fungsinya. Silahkan anak-anakku menulis di bukunya ya, yang lengkap ya. Jadi gambar sebuah bunga, kemudian tulis bagian-bagian bunga tersebut ya. Kalau bisa bunga yang ada di sekitar anak-anakku sekalian. Nah, sekarang apakah bunga memiliki bagian yang sama ya? Bunga yang ada di sekitar kita, apakah dia memiliki bagian yang sama? Di sini juga ibu telah memiliki gambar bagaimana siklus hidup Angiospermae. Jadi tumbuhan ini menghasilkan bunga, kemudian bunga ini mengalami penyerbukan ya. Kemudian penyerbukan ini kemudian terjadi pembuahan ganda pada Angiospermae. Setelah terjadi pembuahan ganda, maka akan dihasilkan biji dengan endosperm yang ada di dalamnya. Kemudian jika tumbuhan itu berkecambah, maka dia akan tumbuh lagi menjadi makhluk hidup baru. Jadi ibu tidak terlalu membahas tentang reproduksi generatif ini. Yang jelas bahwa ketika putik benang sari yang mengandung serbuk sari jatuh di dalam kepala putik, kemudian menuju ke ruang bakal biji dan bakal buah, maka itu akan terjadi perkembang pembuahan yang kemudian akan menjadi biji dan seterusnya nanti. Ya, anak-anakku sekalian, apa perbedaan dari reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif? Ya, kemudian silahkan dicatat di bukunya. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anakku sekalian, silahkan menanam bawang merah di rumah ya. Cari bawang merah di rumah, kemudian tanam, siram, kemudian yang kedua semaikan biji tomat, biji lombok atau biji kacang-kacangan, terserah anak-anakku sekalian, minimal 2. Jadi satu dari reproduksi vegetatif dan satu dari reproduksi generatif. Kalau mau tanam sebanyak-banyaknya juga bagus. Kemudian amati perkembangbiakannya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kalau kita hanya mengharapkan reproduksi vegetatif dan generatif saja, bagaimana dengan sikon di sekitar kita? Bahwa terjadi pertumbuhan penduduk yang semakin
banyak. Kemudian kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, jadi bagaimana usaha kita untuk mendapatkan hasil produksi tumbuh-tumbuhan yang kita butuhkan dengan hasil yang lebih baik. Tentu saja ini berbanding dengan pertumbuhan penduduk dengan lahan yang semakin berkurang. Bagaimana solusinya? Temukan jawabannya pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga saja kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.